Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you guys. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irmawati Ningsih. Saya mahasiswi dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Program Studi Bioteknologi, Angkatan tahun 2020. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai review jurnal internasional sebagai ujian akhir semester saya mata kuliah mikrobiologi. Jadi, jurnal yang saya angkat adalah yang membahas tentang antibiotic sensitivity pattern in culture positive typhoid fever cases isolated at Patton Hospital, atau juga pola sensitivitas antibiotik pada kasus demam tifoid kultur positif yang diisolasi di Rumah Sakit Patton di Nepal. Alasan saya memilih jurnal ini, sejujurnya karena jurnal ini cukup unik, karena sebetulnya jurnal ini adalah sebuah buku yang diringkas dalam suatu jurnal. Kemudian lanjut ke perbedaan tipes dan tifus. Jadi saya di sini akan menambahkan sedikit tentang perbedaan tipes dan juga tifus ya. Jadi kalau orang-orang kan lebih sering mengenal kata tipes dan tidak banyak yang tahu apa itu tifus. Karena mungkin tipes lebih mudah dalam pelafalannya. Jadi di sini saya akan memberitahu sedikit secara ringkas perbedaan tipes dan juga tifus. Nah, tipes sendiri adalah suatu penyakit akibat infeksi dari bakteri Salmonella typhi. Jadi bakteri ini menyebar dengan mudah melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dari feses ataupun urin. Terkontaminasi di sini adalah di mana ketika ada orang yang baru keluar dari toilet, sudah buang air besar ataupun buang air kecil, dan tidak mencuci tangannya dengan baik dan juga dengan bersih, kemungkinan besar orang tersebut akan terkontaminasi jika dia langsung memakan atau meminum sesuatu atau memberikan dan orang tersebut memakan juga makanan yang diberikan oleh orang yang sudah terkena atau terkontaminasi bakteri Salmonella typhi ini. Biasanya gejala tipes ini dia akan si penderita akan mengalami demam tinggi dan juga ruam-ruam pada beberapa daerah di bagian tubuhnya. Kemudian untuk tifus, nah di sini di layar bisa kita lihat ya perbedaan dari bakterinya saja sudah berbeda. Kalau tifus ini adalah suatu penyakit infeksi akibat dari bakteri Rickettsia typhi. Nah, bakteri Rickettsia typhi ini berbeda dengan bakteri Salmonella typhi, di mana bakteri ini dibawa oleh kutu ataupun tungau yang menghinggapi kita ataupun menggigit kita. Jadi bakteri itu akan jalan atau akan masuk melalui aliran darah kita. Dan biasanya juga orang-orang yang terkena tifus ini akan mengalami beberapa gejala yang mungkin lebih banyak ya. Untuk tifus, dia juga akan mengalami demam tinggi, ataupun keringat dingin, ataupun demamnya naik turun, terus juga orang tifus biasanya juga akan sakit perut, ruam-ruam di kulit, ataupun batuk dan nyeri pada beberapa otot. Dan mungkin itulah secara singkat perbedaan dari tipes dan juga tifus.
Sekarang kita lanjut ke latar belakang. Nah, latar belakang penelitian ini, di mana demam tifoid atau typhoid fever ini adalah suatu penyakit yang sering dibicarakan atau menjadi tema dan topik pembicaraan pada dunia medis, dan hal tersebut sudah berlangsung, selama berabad-abad lamanya. Mengapa dikatakan berabad-abad lamanya? Karena pada proses penularannya yang cukup terbilang mudah. Nah, bakteri yang menjadi penyebab dari demam tifoid ini adalah tadi, yaitu bakteri Salmonella enterica subspesies Enterica cerovar typhi atau Salmonella typhi ataupun yang disingkat S typhi. Nah, Nepal diukur menjadi pelapor terbanyak pada akhir-akhir tahun ini sebagai tempat yang menjadi yang memiliki wabah typhoid fever ini dengan kapasitas yang cukup tinggi selama beberapa tahun belakangan ini. Biasanya Salmonella typhi ini akan numpuk di aliran darah, kemudian berada di jaringan limfoid ataupun usus kecil, kemudian akan menghasilkan luka, yang biasanya luka tersebut akan membengkak. Nah, pada jurnal juga dikatakan bahwa ketika ada seseorang yang sudah terkena demam tifoid dan sudah menjalani pengobatan secara klinis dan dikatakan sembuh secara klinis, sekitar atau sebanyak 5% dari mereka yang pernah terkena demam tifoid ini masih bisa menjadi sumber atau penyebab dari penyebaran Salmonella typhi ini. Mengapa tidak? Karena mungkin dari feses ataupun urinnya masih terdapat bakteri Salmonella typhi ini. Nah, dari sini juga sudah dijelaskan tadi cara penyebaran demam tifoid ya. Makanan ataupun minuman yang sudah terkontaminasi Salmonella typhi kita konsumsi, kemudian bakteri tersebut akan menyebar melalui ataupun ke aliran darah kita. Kemudian juga bisa karena kontak dengan si penderita. Jadi kalau bisa ketika ada orang yang terkena demam tifoid, sebelum mereka betul-betul sehat, hindari kontak fisik yang memungkinkan bakteri Salmonella tersebut bisa mengkontaminasi diri kita. Kemudian lanjut ke tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitiannya? Nah, kembali pada judul tadi ya, di mana membahas tentang bakteri Salmonella typhi. Di sini penelitian ini bertujuan ingin mengetahui resistensi Salmonella typhi terhadap antibiotik yang biasanya atau umum digunakan pada perawatan kasus di demam tifoid ataupun typhoid fever ini. Kemudian masuk ke metode dari penelitian. Nah, penelitian ini bertempatan di Rumah Sakit Patan di Nepal pada tanggal 29 Maret tahun 2019 dengan menggunakan metode analisis berbasis data yang data-data tersebut sudah terbukti dengan kultur darahnya. Jadi pasien-pasiennya terdiri dari segala jenis umur ya. Kemudian lanjut ke pembahasan hasil dan juga kesimpulan ya. Di sini presentasi klinis pada temuan laboratorium penelitian kali ini, pola sensitivitas dari antibiotik dan respon klinis penyakit terhadap antibiotik itu ditemukan bahwa memiliki perbedaan dari satu negara ke negara lain ataupun dalam satu negara di waktu yang berbeda ataupun di waktu yang bersamaan. Karena pada dasarnya imun tubuh kita mungkin berbeda-beda ya. Nah, kekuatan dari bakteri ini yang berada pada dalam tubuh kita yang membawa penyakit, walaupun tadi pengobatannya sudah dilakukan secara klinis ataupun sudah dikatakan sembuh secara klinis pun, sebesar 5% masih bisa menjadi sumber di mana penyebaran bakteri Salmonella typhi ini.
resistensi antibiotik ini menjadi salah satu ancaman bagi kesehatan manusia pada zaman sekarang, karena resistensi terhadap obat pada demam tifoid ini dianggap menjadi penelitian yang cukup penting. Munculnya demam tifoid ini yang resisten terhadap antibiotik pada tahun 1990-an di Nepal itu menggunakan cephalosporin sebagai terapi lini generasi 3. Jadi pada zaman saat itu dipakailah obat itu. Tetapi sayangnya karena aktivitas antibakteri spektrum luas, keterjangkauan, dan juga ketersediaan yang mudah menyebabkan penggunaannya itu menjadi lebih tidak efektif dan sembarangan dalam memberikan suatu pengobatan terhadap manusia. Nah, di sini bisa kita lihat dari hasil di tabel. Jadi, Salmonella typhi ini dikultur dengan menginkubasi sel darah merah dengan suhu 37 derajat Celcius, berkisar selama kurang lebih 7 hari. Setelah 7 hari akan memperlihatkan adanya mikroba di sana, dan untuk meyakinkan apakah itu benar demam tifoid, maka dilakukanlah uji dengan memberikan agen antimikroba seperti chloramphenicol, kotripsasol, gentamicinin, dan azitromisin. Nah, pada tabel dilihat bahwa terbukti bahwa bakteri tersebut atau Salmonella typhi ini peka terhadap agen antimikroba yang sudah diberikan, yang tadi chloramphenicol, kotripsasol, gentamicin, dan azitromisin. Dan Salmonella typhi itu peka terhadap antimikroba tersebut yang dapat disimpulkan bahwa si pasien memang positif terkena penyakit demam tifoid atau typhoid fever ini. Kemudian saran dan kritik jurnal. Menurut saya, untuk keseluruhan, jurnal ini sudah cukup memberikan saya wawasan, dan penelitiannya juga cukup menarik. Untuk kritiknya mungkin pada tabel pembahasan dan juga pembahasan hasil kurang masuk kepada inti yang membuat saya mungkin agak kesulitan untuk menyimpulkan inti dari hasil penelitian tersebut. Dan saya hanya bisa menyajikan hasil dan kesimpulan yang sedemikian rupa sesuai dengan pemahaman saya. Oke, selesailah presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy.